Analisis bersama saya Vina yang akan menginformasikan Maxience mengenai rekap kondisi market sepekan lalu dan prediksinya sepekan ke depan. Langsung aja kita bahas mengenai Forex. Untuk GBP USD, masa jaya dari UK Quantitative Easing akan segera berakhir. Dan Bank of England mungkin mulai menaikkan suku bunga pada awal 2022 karena inflasi mulai membututi ekonomi Inggris. Selanjutnya untuk Australia USD, dolar Australia membuat pergerakan besar yang lebih tinggi terhadap dolar Amerika Serikat pada minggu lalu di hari Rabu setelah sikap pedagang Wall Street kembali ke sikap risk on. Untuk Euro USD, selama minggu ketiga Oktober, Euro bangkit kembali di atas 1,16 US dollar. Presiden ECB, Lagarde, mengatakan pada akhir pekan bahwa bank sentral blok tersebut akan terus membantu ekonomi zona euro karena dampak dari pandemi masih ada, sambil mencoba meredakan ketakutan pasar terhadap inflasi. Ia mengatakan jika kenaikan harga dan kurangnya pasokan energi hanya bersifat sementara. Selanjutnya untuk program metals. Untuk XAU USD atau gold, sampai minggu ketiga Oktober, harga emas belum membuat kemajuan yang signifikan dengan meningkatnya hasil treasury AS dan pasar ekuitas AS yang lebih kuat mengimbangi melemahnya dolar AS. Selanjutnya kita ke produk futures. Untuk Nasdaq 100, pada Kamis pekan lalu, Nasdaq merosot dalam perdagangan. Nah, hal ini terjadi setelah laporan pendapatan yang isinya cukup mengecewakan dari perusahaan teknologi. Nah, Nasdaq 100 Futures turun 0,5%. Sementara untuk Dow Jones Industrial Average berjangka turun di 26 poin. Dan posisi S&P 500 berjangka turun 0,3%. Nah, berikut rekap kondisi market sepekan lalu. Selanjutnya kita beralih ke prediksi kondisi market sepekan ke depan. Di hari Senin tanggal 25 Oktober, data Ifo Business Climate German akan ditayangkan. Diperkirakan akan meningkat menjadi 99,5 pada bulan Oktober dibandingkan 98,8 di bulan September. Untuk di hari Selasa 26 Oktober, data CBI Distributive Trades Inggris bulan Oktober diperkirakan akan meningkat menjadi 15 dari 11 di bulan September. Data perumahan AS diperkirakan new home sales mengalami kenaikan pada bulan September menjadi 0,76 juta dari 0,74 juta bulan sebelumnya. Untuk di hari Rabu di 27 Oktober, GfK Customer Confidence German diperkirakan meningkat dari 0,3 di bulan Oktober menjadi 1 pada di bulan November. Nah, dari AS terdapat data Durable Goods Orders diperkirakan menurun dari 1,8% di bulan Agustus menjadi minus 0,3% di bulan September. Untuk hari Kamis 28 Oktober, Bank of Japan akan mengadakan rapat. Diperkirakan suku bunga Jepang yang saat ini berada pada 0,1% diperkirakan masih akan dipertahankan tidak berubah. Nah, data tingkat inflasi Jerman pada bulan Oktober diperkirakan akan meningkat menjadi 4,2% di bulan Oktober dari 4,1% di bulan September. Nah, untuk hari Jumat, data inflasi Eropa 3,4% di bulan September secara konsensus pada bulan Oktober sebesar 3,7%. Nah, data personal income AS di bulan September diperkirakan sama dengan bulan sebelumnya sebesar 0,2%. Nah, sekarang nih kita beralih ke pembahasan yang lagi hot nih. Hot issue atau tren topiknya. Untuk pasar Asia Pasifik, sebagian besar naik pada perdagangan Jumat pagi karena saham China Evergrande Group melonjak di Hong Kong menyusul laporan media bahwa pengembang yang diperangi akan melunasi pembayaran kupon pada obligasi berdenominasi dolar. Nah, saham Evergrande di Hong Kong melonjak 4,65% pada perdagangan Jumat pagi.
Indeks Hang Seng yang lebih luas di kota itu naik 0,36%. Saham Cina daratan juga lebih tinggi dengan komposit Shanghai naik 0,14%, sedangkan untuk komponen Shenzhen naik 0,271%. Nah, media Cina melaporkan Jumat bahwa Evergrande Group sedang bersiap untuk membayar bunga obligasi yang jatuh tempo pada 23 September sebelum masa tenggang berakhir pada hari Sabtu. Nah, begitulah Maxience mengenai rekap kondisi market sepekan lalu dan prediksinya untuk sepekan ke depan. Dan kita jadi juga membahas seputar tren isu soal Evergrande. Bagi yang belum nonton, boleh langsung cek di Instagramnya @MaxcoFuturesOfficial atau di YouTube-nya MaxcoFuturesOfficial. Jangan lupa follow, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman Maxience ya. Sampai berjumpa di minggu depan.